Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Ya Aba, berikan kami sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam kehidupan kami pun Tuhan, kami perlu terus Tuhan. Kami perlu keajaiban Tuhan dalam hidup kami, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan.
di dalam hidup kami. Yesus, kami berseru, kami panggil namamu, kami panggil namamu, Yesus Tuhan. Oh, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Shikara maya ralamaya, hiralamaya, sandaya ramaya. Kami melihat-Mu Tuhan, kami pandang wajah-Mu, kami pandang salib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat keajaiban-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Shalom keluarga besar HCC dimanapun Anda berada. Selamat pagi, senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di edisi Saat Teduh, tema khotbah saya tahan uji. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2021 ini ada begitu banyak orang yang berkata kepada saya bahwa di tahun ini adalah tahun yang penuh dengan misteri. Saya percaya akan hal itu dan saya setuju bahwa di tahun ini tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini, percayalah segala sesuatu atas seizin Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah akan datang menghampiri kehidupan pribadi kita. Masalah akan datang menghampiri kehidupan keluarga kita. Masalah akan datang menghampiri pelayanan kita. Masalah akan datang menghampiri usaha kita. Saudaraku, saya mau bilang, di dalam masalah Alkitab berkata kita harus bermegah. Ya. Justru di dalam persoalan hidup, di dalam kesengsaraan, Alkitab berkata kita harus bermegah. Berbanding terbalik dengan yang dunia ajarkan. Ketika ada masalah, ada begitu banyak orang yang kecewa, bahkan menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan buat kita semua, di dalam persoalan hidup, di situ kita belajar bagaimana melihat mujizat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan pribadi saya dan saudara. Seharusnya di dalam persoalan hidup, di dalam kesengsaraan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, harus bersukacita. Ya, masalah akan membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Justru kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita bermegah di dalam kesengsaraan, ketika kita bermegah di dalam persoalan hidup kita, apa yang harus terjadi, saudara? Dari kesengsaraan itu seharusnya membawa kita untuk masuk di dalam sebuah ketekunan. Persoalan hidup bukan membawa saudara semakin jauh dari Tuhan. Persoalan hidup bukan membawa saudara untuk mengeluh atau bersungut-sungut. Justru Alkitab berkata di balik kesengsaraan kita seharusnya membawa kita untuk masuk ke level yang lebih tinggi lagi, di mana kita semakin tekun datang sama Tuhan, semakin berdoa, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan.
semakin bertaat dan setia sama Tuhan. Bahkan tidak jauh dari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya ini yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika persoalan terjadi, justru kita bermegah, dan lewat persoalan itu kita semakin tekun mencari Tuhan. Dan ketekunan akan melahirkan yang namanya tahan uji. Saudaraku, percayalah bahwa di balik persoalan hidup yang kita hadapi, seharusnya kita menjadi orang Kristen yang kuat, bukan jadi orang Kristen yang cengeng. Justru di dalam persoalan hidup, kemurnian hati kita akan terlihat, ya. Kesungguhan hati kita akan terlihat. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar taat dan setia. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa berdiri di tengah badai. Justru firman Tuhan katakan, kesengsaraan akan membawa kita masuk dalam sebuah ketekunan, dan ketekunan akan membawa kita menjadi pribadi yang tahan uji, dan dari tahan uji itu akan melahirkan yang namanya sebuah pengharapan. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ini yang harus terjadi di tahun 2021 ini. Ketika kita menghadapi persoalan, kita semakin tekun, kita semakin menjadi pribadi yang tahan uji, dan ada sebuah pengharapan yang muncul di dalam hati kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kehidupan pribadi kita. Percayalah, di balik persoalanmu ada Tuhan di sana. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lari dari masalahmu. Tapi hari ini saya mau bilang buat kita semua, di tahun 2021, mari kita nikmati berkat Tuhan, kita nikmati pertolongan Tuhan. Kita alami perjalanan kehidupan kekristenan bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana, yang memberkati kehidupan pribadi kami. Di tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan misteri. Kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di tahun ini, tapi kami mau bilang, kami mau bersuka cita di dalam persoalan kami. Kami mau bermegah di dalam kesengsaraan kami, karena kami percaya di balik kesengsaraan akan melahirkan yang namanya ketekunan. Dan kami semakin tekun mencari Tuhan, kami semakin taat, semakin setia. Dan ketekunan itu akan membawa kami menjadi pribadi yang tahan uji. Kami menjadi pribadi yang kuat, yang tidak dapat tergoncangkan. Bahkan di dalam tahan uji itu akan melahirkan yang namanya sebuah pengharapan di dalam hati kami. Kami mau percaya di tahun 2021 bersama dengan Tuhan, kami akan melewati setiap masa-masa sulit. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Di dalam nama Yesus berdoa syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.